多谢穆导师。后会有期。你说太轻松了，改天。完蛋了，穆导。小子，身为9班之人，自然得露一手，给你见识一下4班的实力。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 86 sampai 90. Di bagian sebelumnya, Muyun telah memberikan hukuman kepada Zheng Chaiyuan karena perjanjian yang mereka berdua buat. Di arena bela diri sempat terjadi pertikaian antara Koyuze dengan Muyun, karena dia itu tak terima kalau Zheng Chaiyuan dipermalukan oleh Muyun. Setelah memberikan hukuman kepada Zheng Chaiyuan, ia pergi membawa ke kediaman keluarga Mu untuk membongkar dalang di balik orang yang menjatuhkannya dan memanfaatkan Zheng Chaiyuan. Karena tidak ada yang mengaku, Muyun pun memutuskan untuk mematahkan lengan milik putra-putra dari selir pertama dan kedua. Karena tidak ada yang mengaku, Muyun pun memutuskan untuk mematahkan lengan milik putra-putra dari selir pertama dan kedua. Setelah melakukan hal itu, Muyun sempat dihampiri oleh Wang Xinyu yang meminta Muyun untuk menyembuhkan adiknya yang bernama Wang Xinyi Wang Xinya dari racun awan 1000 langkah. Scene berlanjut di kediaman keluarga Wang. Terlihat adik dari Wang Xinyu yang bernama Wang Xinya sedang terbaring kedinginan. Wang Xinyu menjelaskan kalau Wang Xinya sudah menderita akibat racun awan 1000 langkah selama lebih dari setengah bulan. Sebelum mengobatinya, Muyun mengingatkan kalau terapi penyembuhannya akan membuat sebuah situasi yang tidak nyaman untuk dilihat. Pada saat juga, Wang Xinyu sempat kebingungan terhadap Muyun yang akan menyembuhkan Wang Xinya hanya dengan tangan kosong saja. Selain itu, Wang Xinyu juga mengatakan jika Muyun melepaskan ikatan yang ada pada Wang Xinya, maka dia itu akan menyerang Muyun. Mendengar ucapan itu, Muyun pun memberitahu kalau satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah dengan membuka meridian yang ada di dalam tubuhnya terlebih dahulu. Hal itu bertujuan untuk memancing racunnya keluar dari tubuh. Baru saja ikatan yang ada di tangan dan kaki Wang Xinya lepas, Wang Xinya secara agresif mulai mengancam Muyun. Di waktu yang sama, Muyun kembali mengingatkan kalau pengobatan yang ia lakukan mengharuskan dirinya untuk membuka baju Wang Xinya. Oleh karena itulah, ia meminta Wang Xinyu untuk tidak mengganggunya. Jika tidak, Wang Xinya akan meninggoy dalam hitungan detik. Karena sudah mendapatkan izin dari Wang Xinyu, Muyun pun mulai merobek-robek baju Wang Xinya. Pada saat itu, Muyun sempat berpikir kalau Wang Xinya bisa terkena racun pasti karena dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Ketika Muyun mulai memeriksa Wang Xinya, ia menyadari bahwasanya racun di dalam tubuhnya itu sudah tersebar dan membuat Wang Xinya kehilangan esensi sejati. Dan kini terjadilah penumpukan racun. Hingga Muyun langsung menggunakan teknik pengendalian meridiannya untuk mengendalikan meridian Wang Xinya. Setelah itu Wang Xinya tiba-tiba saja menjadi semakin agresif. Ia tampak sedang membaringkan Muyun di kasurnya dan langsung memeluknya. Pada saat Muyun menggunakan metode detoksifikasi kepada Wang Xinya, sontak saja Wang Xinya mulai merobek-robek baju Muyun. Melihat hal demikian, Wang Xinyu sempat ingin menolong Muyun. Akan tetapi Muyun menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Hal tersebut bisa terjadi karena metode dari Muyun menyebabkan rasa sakit kepada Wang Xinya. Oleh karena itulah, Wang Xinya mencoba menahan rasa sakit itu dan merobek-robek baju Muyun. Setelah itu secara mengejutkan, Wang Xinya memuntahkan darah dari mulutnya dan jatuh pingsan. Lantas, Muyun langsung menghancurkan sebuah hewan berupa kalajengking giok ungu yang ada di dalam tubuh Wang Xinya. Muyun pun mulai menyadari kalau orang yang meracuni Wang Xinya sengaja menggunakan racun awan 1000 langkah sebagai kamuflase, yang mana itu bertujuan untuk menyembunyikan racun yang sebenarnya berasal dari kalajengking giok ungu. 多谢穆导师。 Selang beberapa saat, tiba-tiba saja Geng Xinyu, Suang Wanje, dan Huang Uji secara bersamaan berlari menghampiri Muyun. Sampai di sana, mereka sangat terkejut saat melihat Wang Xinya yang berpakaian terbuka. Menyadari kedatangan 3 muridnya itu, Muyun dan lantang menyuruh mereka untuk pergi. Setelah itu, Muyun pun mulai berpamitan kepada Wang Xinyu dan langsung menghampiri ketiga muridnya barusan. 后会有期。你说太轻松了，改天。完蛋了，穆导师，您放心，今天的。 Lalu Geng Xinyu menjelaskan kalau ada seorang jenius yang ingin bergabung ke kelas 9. Namun beberapa murid dari kelas 4 mencoba memaksa sang jenius tersebut untuk bergabung ke kelasnya. Wang juga memberitahu kalau jenius itu berada di ranah bukan spiritual tingkat 3 dan juga memahami sebuah niat pedang.
Di sisi lain terlihat Tie Feng sebagai ketua kelas 9 sedang berdebat dengan ketua kelas 4 yakni Zheng Feiyuan. Bahkan perdebatan mereka juga berakhir dengan sebuah pertarungan. Sayangnya Tie Feng saat itu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Zheng Feiyuan. Pada saat Zheng Feiyuan kembali menyerang Tie Feng, Mo Fengxing pun langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Di waktu yang sama, Mo Yun bersama dan geng Xinyu, Xuan Wanzhe, dan Hua Wuji tiba di sana. Baru saja tiba, Mo Yun langsung menyuruh Mo Yang untuk turun tangan membantu teman-temannya di kelas 9. Lantas, Mo Yang pun mulai mengeluarkan pedangnya, begitu pula dengan Zheng Feiyuan yang menggunakan pedangnya untuk menyerang. Sewaktu mereka berdua bertarung dan mengadu pedangnya, secara mengejutkan kekuatan dari pedang Mo Yang berhasil mematahkan pedang milik Zheng Feiyuan. 小子，身为9班之人，自然得露一手，给你见识一下4班的实力。 Sehingga Zheng Feiyuan bergegas kabur meninggalkan mereka semua. Selesai bertarung, Mo Yang langsung bersujud kepada Mo Yun sambil meminta maaf karena tak dapat membantu Mo Yun sewaktu kejadian di kediaman keluargamu. Melihat demikian, Mo Yun menjadi sangat terharu, sehingga ia pun menyuruh Mo Yang untuk berhenti bersujud dan mengajaknya makan ke restoran. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Xing Ming datang dan juga ikut bersujud kepada Mo Yun. Melihat kedatangan Xing Ming, murid-murid dari kelas 9 menjadi sangat terkejut. Xing Ming berhasil menjadi Master Revener kelas bawah yang paling menonjol. Selain itu, Hong Cheng sebagai Master Penyulingan saja saat ingin mengangkat Xing Ming sebagai murid tertutupnya. Beberapa saat kemudian, Gu Yufan datang dan melaporkan kalau Hong Cheng ingin bertemu dengan Xing Ming. Lantas, Xing Ming meminta Gu Yufan untuk memberitahu Hong Cheng kalau dirinya hanya ingin menjadi murid dari Mu Yun saja. Setelah itu, Mu Yun pun langsung mengajak semua muridnya yang ada di sana untuk makan bersama di restoran. 他的名字叫木 师尊就好好招待你们。 Di sisi yang berbeda, terlihat Xiao Guyu menjadi sangat marah kepada Zheng Feiyuan yang gagal merebut Mo Yang dari kelas 9. Selain itu, ia juga merasa kesal dengan Mu Yun karena selalu merebut semua yang dirinya inginkan. Terlebih lagi, Xiao Guyu juga gagal menjadi pemimpin keluarga Xiao gara-gara Mu Yun yang berhasil menyembuhkan Xiao Xingyu. 可是地煞堂，家伙居然治好了萧庆宇。暮云，是你的组长位置，必然属于我。 Sementara itu, sewaktu Mu Yun dan para muridnya makan di restoran, Mu Yun sempat menanyakan kabar kota Baiyun kepada Mo Yang. Mo Yang memberitahu kalau keluarga Xin dan Mu sekarang sudah damai dan Akademi Baiyun semakin sukses. Bahkan Akademi Baiyun juga membuatkan sebuah patung yang didedikasikan untuk Mu Yun. Akan tetapi Xing Ming mengabarkan kalau semenjak kepergian Mu Yun, Mu Liangzheng tiba-tiba menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Mu Yun berpikir kalau menghilangnya Mu Liangzheng pasti ada kaitannya dengan Mu Xingyu. Sedangkan kabar ayah Xing Ming, yakni Si Yufeng sekarang sudah menjadi Master Revener kelas menengah dan juga ikut datang ke kota Nanyuan. 是一名中品玄气师了。这次告知我的气文传了一些给我父亲。 Pada keesokan harinya di kelas 9, Mu Yun mengumumkan kepada seluruh muridnya kalau kelas 9 sekarang menjadi sangat terkenal. Oleh karena itulah, maka Mu Yun akan meningkatkan porsi latihan murid-muridnya. Singkat waktu, Mu Yun pun mulai melatih murid-muridnya di arena bela diri. Di sana terlihat Mo Yang sedang berlatih bertarung menghadapi Xuan Wanzhe. Melihat pertarungan itu, Mo Yun menyuruh Xuan Wanzhe agar memadatkan aura Raja Tirani di tangannya untuk melawan Mo Yang. Meskipun sudah memanfaatkan aura Raja Tirani, Xuan Wanzhe tetap saja tak bisa mengimbangi kecepatan dan kekuatan dari Mo Yang. 我的屁股，还真是巧啊！ Selang beberapa saat datanglah Xiao Buyu bersama 3 muridnya, yang mengajak Mu Yun untuk sparring mengadu kekuatan murid-muridnya. Mendengar tantangan Xiao Buyu, Mu Yun dengan senang hati untuk menerima tantangan dirinya. Pada sparring pertama, Xiao Buyu menyuruh muridnya yang bernama Xing Zhen untuk maju. 好，4班的好好珍惜这次教导机会哦。既然是切磋，那就点头。自然。你来，让你上你就上。 Dengan sangat sombong, Xing Zhen mengatakan kepada Xiao Buyu jika dirinya kalah dalam sparring pertama, maka dirinya akan mencuci kaos kaki semua murid di kelas 4 selama sebulan penuh. Sementara itu, Mu Yun memerintahkan Ling Ji untuk maju menghadapi Xing Zhen. Ia juga menyuruh Ling Ji agar memperlihatkan peningkatan teknik tombang Wuling miliknya. Pada saat pertarungan dimulai, pertarungan terjadi dengan sangat sengit, dan mereka terus-menerus saling membalas serangannya. Menurut Mo Fengxing, Lin Ji sebenarnya bisa dengan mudah mengalahkan Xing Zhen. Namun sayangnya, kekuatan Lin Ji tak dapat keluar secara maksimal karena dia itu merasa tidak percaya diri.
Kembali ke pertarungan, terlihat Ling Ji berhasil memojokkan Xing Zheng sampai membuatnya tak dapat melakukan serangan balasan. 这林直居然能够压制刑侦啊！斗之所以拖到现在，无 Melihat hal demikian, Xiao Boyu langsung menyuruh Xing Zheng untuk mengalah dan menyerah pada sparring pertama. Karena Xing Zheng telah surrender pada sparring pertama, maka sparring kedua pun dimulai dan Xiao Boyu yang menunjuk muridnya yang bernama Taiyuan untuk maju. Sedangkan Mu Yun justru menunjuk Mu Fengxing untuk menghadapi Taiyuan. Bahkan Mu Yun juga mewajibkan Mu Fengxing untuk mengalahkan Taiyuan dalam 3 gerakan saja. Menurut Mu Yun dan teknik jejak Dewa Phantomnya, Mu Fengxing mampu mengalahkan Taiyuan hanya dengan 3 gerakan saja. Sewaktu pertarungan dimulai, Mu Fengxing bergegas mengeluarkan teknik yang sangat cepat dan tak bisa dibaca oleh lawannya. Hingga sewaktu Mu Fengxing selesai melakukannya, ia perlahan mulai berjalan keluar dari arena. Taiyuan yang melihat Mu Fengxing berjalan pergi membuat dirinya menjadi sangat kebingungan. Di waktu yang sama, Mu Fengxing menunjukkan sebuah benda penting yang berhasil dirinya ambil dari Taiyuan. Dan begitu Taiyuan dinyatakan kalah dalam sparring kedua. Meskipun dalam 2 pertandingan kalah secara berturut-turut, Xiao Boyu masih saja yakin kalau pertandingan ketiganya kali ini akan menang. Pada saat itu, Tie Feng sempat merasa terkejut karena pada sparring ketiga, murid yang akan maju dari kelas 4 adalah salah satu murid yang terbaik di Aula Dai Feng. Lantas, Mu Yun pun menyuruh Mo Yang untuk turun tangan menghadapi Sang Mingyu pada sparring ketiga. Sebelum pertarungan dimulai, Mo Yang sempat mengatakan kepada Sang Mingyu kalau dirinya akan mengalahkan Sang Mingyu hanya dalam 1 gerakan saja. Ucapan dari Mo Yang itu memang benar terbukti, pasalnya ketika Sang Mingyu ingin melepaskan serangannya, ia seketika berhenti karena nyaris meninggoy akibat tebasan dari Mo Yang. Beberapa murid yang melihat teknik pedang Mo Yang menjadi sangat kaget, sebab teknik pedang tersebut merupakan sebuah niat pedang tertinggi. Karena ketiga muridnya kalah telak tanpa melakukan perlawanan, maka Xiao Boyu dengan penuh kekesalan langsung meninggalkan Mo Yun begitu saja. Selesai sparring menghadapi murid kelas 4, Mo Yun meminta para muridnya untuk berlatih kembali. Yang mana kali ini Tie Feng, Wang Wuji, Suan Yuanzheng, Geng Xingyu, dan Xiao Xingyu akan menghadapi Mo Yang sendirian. Sebelum latihan dimulai, Mo Yun memberitahu bagi siapapun yang kalah, maka mereka harus dihukum dengan cara berlari berkeliling arena bela diri sebanyak 20 putaran. Sewaktu pertarungan dimulai, Tie Feng, Wang Wuji, Suan Yuanzheng, Geng Xingyu, dan Xiao Xingyu secara bergiliran mulai melepaskan serangannya. Meskipun Mo Yang hanya sendirian saja, tapi dia itu dapat dan mudah membuat mereka berlima terpojok tanpa melawan. 5个打1个，上来还可以帮你重塑身体。就算是10个你们也不输。 Hingga pada akhirnya, Tie Feng, Wang Wuji, Suan Yuanzheng, Geng Xingyu, dan Xiao Xingyu pun dinyatakan kalah dalam menghadapi Mo Yang. Lantas Mu Yun memutuskan menunjukkan kepada mereka mengenai cara untuk menghadapi seorang praktisi dan niatan pedang tertinggi. Pada saat Mo Yang mulai melepaskan serangan kepada Mu Yun, segala serangan itu mampu dengan santai ditahan oleh Mu Yun. Hingga pada akhirnya, Mo Yun pun melakukan serangan balasan yang membuat Mo Yang terpental dan kewalahan. Kemudian dia menjelaskan, meskipun Mo Yang telah memahami niat pedang tertinggi, tapi ilmu pedangnya masih kurang matang. Alasan mengapa Tie Feng, Wang Wuji, Suan Yuanzheng, Geng Xingyu, dan Xiao Xingyu tak bisa mengalahkan Mo Yang yang hanya sendirian adalah karena mereka berlima masih terlalu lemah. Ia menjelaskan kalau latihan yang sebenarnya bukanlah mengandalkan pil dan juga bukan dalam peningkatan keterampilan bela diri, melainkan pemikiran seseorang praktisi agar tidak tenggelam dalam kesombongan ataupun tidak termakan oleh nafsunya. Selesai menjelaskan, Mo Yun mengakhiri sesi latihannya di hari itu dan langsung pergi dari sana. Setelah Mu Yun pergi, Mo Yang memberitahu teman-temannya kalau sebenarnya sewaktu Mu Yun masih berada di kota Baiyun, dia itu sudah memahami niat pedang tertinggi. Mendengar ucapan Mo Yang, mereka semua pun menjadi sangat terkejut. Mereka tak menyangka di usia muda, Mu Yun sudah bisa menguasai banyak ilmu sekaligus seperti pemurnian pil, penyulingan senjata, keterampilan bela diri, dan niat pedang. 只要不断变强，然后在高级班之战上，你们敢不敢？ Sementara itu, di dalam perjalanannya, Mu Yun tampak secara tak sengaja bertemu dengan Wang Xingyu. Wang Xingyu mengatakan kalau adiknya yaitu Wang Xingya ingin bertemu dan berterima kasih secara langsung kepada Mu Yun. Pada saat bersamaan, Wang Xingya pun datang dengan ekspresi malu-malu kucingnya terhadap Mu Yun. Melihat kedatangannya, Mu Yun pun memberikan nasihat kepadanya agar selalu berhati-hati kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu Wang Xingyu memberitahu Mu Yun bahwasanya adiknya saat ingin masuk ke kelas 9 dan menjadi murid Mu Yun. Tanpa pikir panjang lagi, Mu Yun bersedia menerima Wang Xingya menjadi muridnya dan menyuruhnya untuk ke kelas 9 pada esok hari. Setelah Mu Yun pergi, Wang Xingyu mencoba mengingatkan adiknya agar tidak menaruh perasaan kepada Mu Yun.
Ia menjelaskan akan identitasnya sebagai anggota keluarga Wang, yang mana tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran Nanyun yang pantas untuk menikah dengan Wang Xingya. Selain itu, Wang Xingya juga harus ingat akan orang tua dan kakeknya yang tidak akan mungkin setuju jika Wang Xingya menikah dan orang-orang dari kekaisaran Nanyun. Mendengar ucapan itu, Wang Xingya menjadi sedikit emosi karena ia menganggap bahwa urusan hatinya adalah urusan pribadi dan tidak ada urusannya dengan kedua orang tuanya. Di sisi yang berbeda, Mo Yun sempat berpapasan dengan Xiao Yun. Pada saat itu, Xiao Yun mengabarkan kalau ibunya saat ingin bertemu dan meminta maaf kepada Mo Yun. Akan tetapi Mo Yun menolak untuk bertemu. Kemudian Mo Yun mengatakan kalau dirinya harus berfokus untuk terus berlatih. Lantas Xiao Yun pun memberitahu jika Mo Yun terus berlatih, maka ia bisa saja masuk ke daftar naga. Ia menjelaskan bahwasannya di dalam akademi, selain ada daftar naga untuk para murid, juga ada daftar naga untuk para guru. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Mo Yun langsung pergi meninggalkan Xiao Yun begitu saja. Tak berulang lama, Mo Yun mencoba memanggil Lin Xianyu yang secara diam-diam mengawal dirinya. Mo Yun kemudian menanyakan kepada Lin Xianyu mengenai sebuah tempat yang cocok untuk melakukan terobosan di Aula Leifang. Lantas Lin Xianyu menyarankannya untuk pergi ke Pagoda Leifang. Tapi sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.